Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Dampak Kecanduan Media Sosial Terhadap Produktivitas Mahasiswa. Di era digital sekarang, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir seluruh mahasiswa memiliki akun media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, maupun X. Media sosial memang memberi banyak manfaat, seperti memudahkan untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan membangun relasi. Namun, jika digunakan secara berlebihan, media sosial dapat memberikan dampak negatif, terutama terhadap produktivitas mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tanpa sadar menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial, sehingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Akibatnya, waktu belajar berkurang, tugas kuliah tertunda, dan kesehatan mental terganggu. Berdasarkan data laporan Reportal tahun 2025, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu untuk bermain media sosial sebanyak 7 jam dalam satu hari, dan sebagian waktunya digunakan untuk scrolling media sosial. Data ini menunjukkan penggunaan media sosial di Indonesia itu sangat tinggi, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi konsentrasi mahasiswa. Saat sedang belajar, banyak mahasiswa yang tergoda untuk membuka notifikasi, melihat video singkat, dan membalas pesan yang masuk. Hal ini membuat fokus belajar terganggu, sehingga materi yang diterima sulit untuk dipahami. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi kebiasaan mahasiswa untuk menunda pekerjaan. Mahasiswa akan lebih memilih untuk bermain media sosial dibandingkan untuk mengerjakan tugas kuliah, sehingga hal ini dapat mengganggu produktivitas mahasiswa dan menyebabkan turunnya prestasi dari mahasiswa tersebut. Tidak hanya berdampak pada akademik, bermain media sosial secara berlebihan juga dapat mengganggu kesehatan mental seorang mahasiswa. Penelitian dari American Psychological Association menjelaskan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan stres, gangguan tidur, serta menurunkan fokus belajar pada mahasiswa. Teman-teman sekalian, media sosial sebenarnya tidak selalu berdampak negatif jika digunakan dengan bijak. Media sosial dapat menjadi sarana yang positif dan produktif. Misalnya, digunakan untuk mencari materi pelajaran, digunakan untuk seminar online, digunakan untuk membangun bisnis digital, dan mengembangkan kreativitas. Oleh karena itu, kita perlu membatasi penggunaan media sosial agar tidak berlebihan. Salah satu caranya adalah mengatur waktu penggunaan gadget. Kedua, memprioritaskan tugas kuliah. Ketiga, menggunakan media sosial hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Selain itu, literasi digital juga sangat penting. Menurut survei dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, generasi muda perlu memiliki kemampuan literasi digital agar dapat menggunakan media sosial secara sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dua sisi, bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Semua tergantung bagaimana kita mengelola dan menggunakannya. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu mengontrol diri agar tidak kecanduan dalam penggunaan media sosial, supaya kita bisa tetap produktif dalam belajar dan menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak, bukan menjadi budak media sosial, tetapi menjadi media sosial sebagai alat untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Sekian pidato dari saya, atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.